Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Tanjung Pinang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap Yudi Ramadhani, oknum pegawai negeri sipil pemerintah Kota Tanjung Pinang, Rabu 18 Agustus. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkoba yang bertransaksi melalui media sosial. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian menyita narkoba jenis ganja dalam bentuk daun kering, batang, dan biji tanaman. Pembelajaran tatap muka untuk siswa sekolah menengah pertama di Tanjung Pinang disambut antusias oleh para siswa Kamis 19 Agustus. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Saudara, penetapan Bupati Bintan, Apri Sujadi sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam kasus pengaturan barang kena cukai beberapa waktu lalu mengakibatkan kekosongan jabatan Bupati Bintan. Penetapan Bupati Bintan, Apri Sujadi sebagai tersangka tindak pidana korupsi mengakibatkan terjadi kekosongan jabatan Bupati Kabupaten Bintan. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengaku masih menunggu arahan Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil keputusan dalam mengisi kekosongan jabatan tersebut. Hingga saat ini, surat dari Kabupaten Bintan mengenai kondisi terkini di kabupaten tersebut juga belum diterima Ansar. Masih menunggu surat dari Bintan menyampaikan kondisi di Bintan, kemudian nanti kita akan teruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Ansar mengaku tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia menilai hal tersebut dapat menimbulkan asumsi politik di masyarakat. Ansar pun menegaskan, apabila Mendagri sudah memerintahkan, maka ia akan segera melaksanakan instruksi tersebut. Ia pun akan menyurati Mendagri untuk meminta arahan mengenai kekosongan jabatan yang terjadi. Karena serba susah kan, kalau kita laksanakan cepat-cepat nanti secara politis orang mempolitisir macam-macam. Jadi lebih baik kita minta petunjuk Menteri Dalam Negeri, kalau nanti Pak Menteri bilang segera tunjuk PLT-nya ya kita tunjuk, begitu saja. Niat kita baik kan belum tentu baik nanti. Yang jelas pemerintahan bisa berjalan tetap. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Apri Sujadi sebagai tersangka korupsi pada kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, Desa Lamtuba yang terletak di kaki Gunung Sulawah, Aceh Besar dikenal sebagai salah satu kawasan yang petaninya menanam ganja sebagai mata pencarian. Bahkan para petani rela melanggar hukum demi meraup keuntungan besar dari tanaman yang masuk dalam narkotika golongan 1 ini. Ganja pernah menjadi tanaman primadona bagi para petani di Desa Lamtauba, Aceh Besar. Namun seiring dengan gencarnya pemusnahan ladang ganja oleh Badan Narkotika Nasional serta kepolisian, kini para petani di Desa Lamtauba tidak lagi menanam barang haram tersebut. Para petani perlahan beralih fungsi ke tanaman yang lebih bermanfaat, mulai dari tanaman pinang, pepaya, cabai, kemiri hingga jahe yang kini mulai diprioritaskan masyarakat setempat. Salah satu mantan petani ganja, Suhaimi, mengaku kondisi Lamtauba kini sudah berubah. Ia yang sempat ditangkap karena menjual ganja di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara pada tahun 2001 silam, kini lebih memilih menanam kunyit. Dari tahun 99 udah mulai. Udah mulai tanam ganja. Lokasinya memang di Lamtauba, di sini, Pak? Di Lamtauba. Di Lamtauba, terus menanam pembawa antar provinsi. Antar provinsi. Pernah ditangkap juga? Pernah ketangkap di kapal. Di kapal. Pemecah rekor di KP3 Belawan. Tahun 2001. 2001. Nah, sekarang udah beralih, Pak, ke tanaman kunyit. Kunyit. Apa lagi, Pak, yang ditanam sekarang? Kunyit, cabai, kates, pinang, kemiri. Pokoknya banyak lah. Banyak. Oke. Hasilnya, banyak Pak? hasil, melimpah ruah. Ngapain nanam ganja lagi? Sulaiman, salah satu inisiator pengolahan kunyit di Lamtauba, menyebut
Olahan kunyit di desanya itu tidak hanya dijual di tingkat lokal, tapi juga memenuhi permintaan ekspor. Pasar ekspor kunyit dari desa Lam Toba sangat besar, namun yang paling besar justru permintaan dari negara Asia Selatan, seperti India dan Sri Lanka. Kunyit yang dipanen terlebih dahulu diolah menjadi bubuk sebagai bumbu masakan, obat herbal hingga minyak. Induk kunyit. Ini induk kunyit. Induk kunyit memang dia untuk lambung. Lambung. Ya, Oke, ini lambung. dalam kotak ini 10 saset. Jadi setiap pagi bagusnya pakai madu. Pakai madu. Oh. Ini sudah ramai yang bersana. Ini dah. Ini yang kemarin ke Aceh Selatan juga ke Aceh. Sudah beberapa Kalau keluar Aceh? keluar Aceh ke Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa, ke Medan juga. Oh, Ke Medan. Masyarakat Lam Toba berharap pemerintah membantu para petani agar Lam Toba bisa menjadi daerah penghasil kunyit dengan standar internasional. Dari Banda Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, membantu meringankan keperluan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan antar daerah atau pulau, TNI Angkatan Laut bersama relawan COVID-19 menyelenggarakan pelayanan tracing gratis dan rapid test antigen murah. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 serta HUT ke-75 Jala Senastri, TNI Angkatan Laut AL bersama relawan COVID-19 Tanjung Pinang memberikan pelayanan tracing gratis dan tes antigen murah bagi warga yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Kegiatan bakti sosial ini digelar di lapangan terbuka di Jalan Bakar Batu Tanjung Pinang, berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. Menurut Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, layanan tracing gratis dan tes antigen dipatok seharga Rp50.000 sekali tes. Selain itu, masyarakat yang kontak erat dengan pasien COVID-19 juga dapat memanfaatkan tracing gratis. Warga yang diketahui memiliki hasil positif COVID-19 juga akan diberikan vitamin dan oximeter gratis. Tionghoa mengadakan antigen maupun tracing gratis, sehingga ini sangat membantu masyarakat yang akan bepergian sehingga untuk mendapatkan surat jalan, sehingga nanti dari Pak Rudi juga menyediakan antigennya maupun tracingnya, dan kalau masyarakat ada yang positif nanti akan diberikan obat maupun alat untuk tes udara yang oksigen yang ada di dalam paru-paru. Ardiawati, warga yang juga ikut memanfaatkan kesempatan tersebut, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan antigen murah tersebut. Dirinya tak harus mengeluarkan dana sebesar Rp150.000 setiap tes antigen. Bantu Kak ya? Iya, sangat membantu. Dari biasa 150 agak mengurangi beban kita sedikit gitu. Sementara itu, Ketua Tim Relawan COVID-19 Tanjung Pinang, Rudi Chua mengatakan, tes antigen murah bukanlah hal yang tak mungkin untuk diberikan kepada warga masyarakat. Kita lihat komponen-komponen biaya yang timbul kalau untuk antigen atau PCR kan nggak terlalu mahal. Yang mahal itu adalah tenaganya, kemudian prasarana, kemudian juga tempat, kemudian juga termasuk keuntungan. Kita mencoba memotong semua itu. Jadi yang kita sediakan hanya barang dengan orang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Tanjung Pinang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap Yudi Ramadhani, oknum pegawai negeri sipil pemerintah Kota Tanjung Pinang, Rabu 18 Agustus. Dalam amar putusan, Ketua Majelis Hakim Anggalanton Boang Manalu didampingi Hakim anggota Joni Gultom dan Suherman, menilai terdakwa Yudi Ramadhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara tidak menyetorkan uang puluhan wajib pajak BPHTB untuk digunakan kepentingan pribadi sebesar 3 miliar rupiah. Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya itu, Majelis Hakim menjatuhi hukuman 8 tahun penjara terhadap Yudi serta denda 300 juta subsidiar 3 bulan kurungan
Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti senilai 3 miliar rupiah. 1. Menyatakan terdakwa Yudi Ramdhani, SOS MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan dokumen. 2. Diketahui dalam kasus tersebut terdakwa masih menjabat sebagai Kabid Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tanjung Pinang. Terdakwa tidak memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemungutan pajak BPHTB di BP2RD Kota Tanjung Pinang. Terdakwa juga telah melakukan pengimputan dan pemungutan pajak BPHTB sejak 2018 hingga 2019. Uang setoran pajak tersebut tidak disetorkan ke kas daerah sehingga menyebabkan kerugian negara senilai 3 miliar rupiah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Saudara, pembelajaran tatap muka untuk siswa sekolah menengah pertama di Kota Tanjung Pinang disambut antusias oleh para siswa Kamis 19 Agustus. Sejumlah sekolah menengah pertama SMP di Kota Tanjung Pinang mulai menerapkan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ketat sejak Kamis 19 Agustus 2021. Di SMP Negeri 16 dan SMP Negeri 2 Tanjung Pinang, para siswa dan wali murid menyambut dimulainya pembelajaran tatap muka dengan antusias. Mereka menilai pembelajaran tatap muka lebih baik dibandingkan pembelajaran secara daring. Biasanya kalau di rumah tuh bosen gitu. Kalau udah sekolah lumayan lah. Ya. Lebih pilih mana, pembelajaran online atau offline tatap muka? Offline. Karena senang itu tadi. Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Tanjung Pinang Rahmawati mengatakan, PTM yang dimulai pada Kamis ini merupakan uji coba pertama yang berlangsung hingga Senin 23 Agustus mendatang. Rahmawati menyebut siswa yang masuk ke sekolah hanya berjumlah 50% dari total jumlah siswa, agar tidak terjadi kerumunan saat proses pembelajaran. Menurut saya sih bagus sih, biar anak lebih paham. Kalau daring kadang-kadang dia sambil main, suruh nerangkan dia nengok tapi tangannya mainin HP gitu. Kalau menurut saya lebih bagus kayak gini. Lebih baik tatap muka, Bu, ya? Menurut saya, tapi dengan protokol kesehatan sih, tetap memakai masker, tangan gitu. Cuma kan mereka kan berjarak. Selain SMP Negeri 16 Tanjung Pinang, pembelajaran tatap muka juga sudah berlangsung di SMP Negeri 2 Tanjung Pinang dan sekolah lain dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Masuknya kita menggunakan jadwal dalam 1 jam yang biasanya 40 jadi 30 menit. Kemudian yang biasanya 8 jam belajar dalam 1 hari ganti menjadi 4 jam. Jadi itu karena yang hadir itu hanya boleh 50%, maka setiap kelas kami bagi 2, 50% itu luring atau tatap muka terbatas, yang 50% dia daring. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Saudara, pemberlakuan kebijakan penunjukan sertifikat vaksin saat menggunakan moda transportasi darat tidak berlaku bagi penumpang Trans Batam. Namun penerapan protokol kesehatan secara ketat selama berada dalam bus ini wajib diterapkan seluruh penumpang di dalamnya. Koordinator Pengawas Lapangan Maya Wijayanti memastikan Trans Batam tidak memperlakukan penunjukan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan. Sertifikat vaksin tak menjadi syarat utama untuk melakukan perjalanan. Pihaknya lebih menekankan prokes yang ketat. Nggak ada, soalnya kita paling ngikutin protokol seperti biasa, cuci tangan, pakai hand sanitizer, gitu aja. Harus menggunakan masker, itu yang paling wajib. Kalau untuk menunjukkan vaksin, perusahaan ini enggak. Meski tak perlu menunjukkan sertifikat vaksin guna mencegah penyebaran COVID-19, Maya menyebut jumlah penumpang dikurangi menjadi 50% sesuai dengan kapasitas bus. Penumpang juga diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, dan tidak boleh mengonsumsi makanan selama berada di dalam bus. Bus Trans Batam di masa pandemi masih menjadi pilihan beberapa warga dan pendatang di kota Batam, dikarenakan pelayanannya yang nyaman dan biaya transportasi yang ekonomis. Saya dari kampusnya Putra Batam, jadi kan saya dari Kupang. Itu jalannya ada, jadinya lebih mudah kalau ada bus ini. Untuk biayanya sendiri bagaimana? Biayanya sendiri terjangkau, apalagi kalau misalnya yang pelajar kan kena berapa kalau masalah 2.000.
Oh gitu. Nyaman banget Mbak. Nyaman ya. Ada aturan khusus nggak sih waktu naik bus ini? Ada. Apa tuh? Seperti inilah. Harus jaga jarak gitu. Cek suhu. Tadi Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkoba yang bertransaksi melalui media sosial. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian menyita narkoba jenis ganja dalam bentuk daun kering, batang, dan biji tanaman. Pihak Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berhasil mengungkap penangkapan narkoba yang melibatkan 2 orang tersangka, yakni Erik warga Ungaran Timur dan Taher Agus Prasetyo warga Bergas Kabupaten Semarang. Wakapolres Tabes Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Iga Dwi Perbawa Nugraha menegaskan, barang terlarang tersebut didapat tersangka Erik John melalui transaksi secara daring di media sosial. Menurutnya, modus peredaran narkoba melalui media sosial termasuk modus baru yang kini tengah ditelusuri siapa orang di balik akun tersebut. Ya, kita akan coba berupaya untuk mengungkap peredaran lewat medsos itu, karena memang dari hasil yang kita peroleh ini beberapa tahun belakangan ini adalah modus baru ya, salah satu modus baru di wilayah hukum kita maksud saya. Hasil tangkapan kita Satres Narkoba Polrestabes Semarang ini adalah sebuah modus baru. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa ini terus akan kita kembangkan. Semoga memang tidak kemudian hilang dan kemudian tidak rumit. Artinya laporan masyarakat, informasi masyarakat terkait dengan ini sangat kita butuhkan. Selain juga pengembangan kita lewat sarana teknologi informasi yang kita punya. Kedua tersangka berhasil ditangkap di tempat yang berbeda. Erik ditangkap saat hendak bertransaksi di salah satu SPBU di Kota Semarang pada 13 Agustus. Polisi berhasil menyita barang bukti ganja dalam bentuk daun kering, batang, dan biji dengan berat 1,2 kg. Lalu sehari kemudian pada 14 Agustus polisi berhasil menangkap tersangka Taher Agus Prasetyo yang merupakan rekan Erik dalam bisnis narkoba. Dari penangkapan tersebut polisi berhasil mengamankan 3 batang pohon ganja yang ditanam dalam pot bunga. Atas kasus ini kedua tersangka dijerat tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara Ketua Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia, ABAN, turun tangan langsung untuk memverifikasi pengganti antar waktu Komisioner Bawaslu Kota Batam Kamis 19 Agustus. Posisi Komisioner Bawaslu Kota Batam kosong karena Noveldi, salah satu komisioner meninggal dunia akibat COVID-19. Ketua Bawaslu RI, ABAN, mendatangi langsung Bawaslu Batam Kepulauan Riau. Kunjungannya sehubungan dengan agenda verifikasi PAW, Komisioner Bawaslu Kota Batam yang mengalami kekosongan akibat salah satu komisioner yang meninggal dunia akibat COVID-19. ABAN menyebut, penetapan PAW Komisioner Bawaslu Kota Batam harus segera dilakukan agar proses dan tahapan pemilu 2024 bisa segera disiapkan. Prinsipnya segera, karena ini untuk juga mempersiapkan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Dan karena ini juga menjadi hak mereka PAW, ya kita akan isi. Ketua Bawaslu Kota Batam, Shailendra Reza mengatakan, calon PAW Komisioner Bawaslu Kota Batam saat ini tinggal 4 orang. Salah satunya telah menjadi Komisioner KPU Kota Batam. Untuk penetapan PAW Komisioner, Reza sedang menunggu penetapan dari Bawaslu RI. Ya, karena memang ini kita tinggal menunggu penetapan dari RI, kapan akan di-SK-kan dan kapan akan bergabung ke Bawaslu Kota Batam. Selain verifikasi PAW, kedatangan Ketua Bawaslu RI juga menghadiri Sekolah Kadar Pengawas Partisipatif (SKPP) yang digelar di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.